Selanjutnya bisa dilihat bagi yang baca bawa kitab halaman 77. Hakikat Wahabi. Banyak orang menamakan dakwah ini adalah dakwah Wahabi. Padahal kalau kita mau kritis, kalau kita mau adil dalam masalah ini, maka gelar Wahabi yang dialamatkan kepada dakwah ini adalah gelar yang keliru. Ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama dari sisi bahasa. Ditinjau secara kaidah bahasa Arab, gelar Wahabi nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah keliru. Ya. Kenapa? Karena pendirinya menurut anggapan mereka adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Ya kan? Kalau dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab jelas keliru. Karena kalau yang mau jujur berarti apa? Muhammadiyah, karena namanya Muhammad bukan Wahab. Tapi apa salah gelar seperti ini? Ya, terserah orang mau menggelar kita apa. Yang terpenting bagi kita adalah mengikuti Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Oleh karenanya para ulama sekarang tidak ada masalah mereka menggelar wadah kita Wahabi atau yang lain. Bahkan gelar Wahabi pada zaman kita sekarang merupakan simbol bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Kalau ada orang dibilang Wahabi, ini malah kita, masya Allah bagus ya, teman kita sendiri. Begitu. Ya, baik. Oleh karena tidak usah khawatir, maka ada bilang, in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiba fa ana mukiru bi annani Wahabi. Kalau yang mengikuti Muhammad adalah Wahabi, maka saya bersaksi bahwa saya adalah Wahabi. Ya. Nah, tapi di sana ada satu hal yang menarik sekali untuk kita cermati. Gelar Wahabi, tatkala mereka meleset, maunya mereka diarahkan kepada pendirinya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, tapi nggak benar. Malah baik bagi kita, karena gelar ini ternyata nisbat kepada siapa? Al-Wahhab, yang itu merupakan salah satu nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Wahhab merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, keinginan para musuh untuk menjelekkan, mencoreng, menodai, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala membalik dan menjadikan itu adalah baik bagi dakwah. Yang kedua, dari sisi sejarah, berekor dari kesalahan di atas, maka gelar ini memiliki dampak negatif lainnya yang tidak salah kaprah, yaitu penyelewengan terhadap sejarah. Sebab banyak para sejarawan yang akhirnya menisbatkan dakwah ini kepada ayah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Abdul Wahab, karena dikiranya Wahabi, nisbat kepada Abdul Wahab, bapaknya. Padahal bapaknya tidak ada sangkut paut dalam masalah dakwah ini. Ambil contoh Farid Wajdi dalam kitabnya Dairatul Ma'arif juz yang ke-10 mengatakan Wahabiyah adalah sekelompok muslim yang mengikuti seorang bernama Abdul Wahab di Arab. Siapa Abdul Wahab? Bapaknya. Mungkin bapaknya kalau tahu dia marah mungkin. Saya nggak ikut campur kok. Bahkan dalam Kitabul Alam yang ditulis oleh para dokter Amerika dari berbagai bidang, sejarah, filsafat dan sastra, mereka mengatakan Wahabi adalah kelompok kaum muslimin di Jazirah Arab yang mengikuti ajaran Abdul Wahab, bukan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Abdul Wahab bapaknya. Padahal ini ditulis oleh para dokter Amerika dari berbagai bidang. Keliru. Kenapa keliru? Karena kesalahan tadi, gelar tadi, Wahabi. Mereka mengira Wahabi berarti nisbah kepada orang namanya Abdul Wahab. Baik. Yang ketiga, dari segi fakta, kesalahan ini sangat nyata sebab dakwah ini tidak seperti yang mereka gambarkan. Tapi dakwah ini adalah murni berupaya untuk mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat, mengajak kepada Islam yang murni.
Kok saya katakan Islam yang murni? Berarti ada Islam yang murni? Ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, tatkala menjelaskan tentang perpecahan umat, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah pada para sahabatku hari ini. Kenapa dikatakan hari ini? Karena hari itulah yang masih jernih. Adapun setelahnya sudah ada noda-noda yang mengotorinya. Baik. Raja Abdul Aziz dalam khutbahnya di Mekah pada tahun 1347 pernah mengatakan suatu perkataan yang sangat bagus sekali. Dia mengatakan, raja ini mengatakan dalam khutbahnya di Arafah, mereka menjuluki kami Wahabiyun dan mazhab kami adalah Wahabi sebagai mazhab tertentu. Maka ini adalah kesalahan fatal akibat kabar bohong yang didesuskan oleh sebagian kalangan yang memiliki niat jahat. Kami bukanlah pemilik mazhab baru atau akidah yang baru. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidaklah membawa ajaran baru. Akidah kami adalah akidatus salafus saleh yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman salafus saleh. Kami menghormati para imam empat. Tidak ada bedanya bagi kami antara Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah. Semuanya sangat terhormat dalam pandangan kami. Inilah akidah yang diemban oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Inilah akidah kami, sebuah akidah yang dibangun di atas tauhid yang murni dari segala noda-noda bid'ah. Akidah tauhid inilah yang kami dakwakan dan dapat menyelamatkan kita dari segala petaka. Ini dari segi fakta pun berbeda, karena Wahabi dianggap oleh orang sebagai apa? Aliran baru, kelompok baru, padahal ternyata tidak. Dia hanya melanjutkan dakwah Nabi SAW, dakwah para sahabat, dakwah para ulama, meneruskan estafet dakwah ini. Jadi bukan pemahaman yang baru. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Yang punya kitab bisa dilihat halaman 45. Yaitu akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bila kita mempelajari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau surat-surat beliau, maka kita akan mendapati bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidaklah membawa ajaran baru, tidaklah membawa akidah baru, tidaklah membuat aliran dan kelompok baru, tidak. Tetapi pemahaman dia adalah pemahaman Islam yang murni, yang diambil dari Al-Quran, Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman sahabat. Hal ini diakui oleh orang-orang yang meneliti karya-karya beliau, baik dari lawan maupun dari kawan, baik dari orang Muslim maupun orang-orang non-Muslim. Jadi banyak orang-orang yang non-Muslim sekalipun, tatkala mereka mau adil dan meneliti buku-buku karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka tahu bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak membawa ajaran baru. Ya, seorang tokoh orientalis pernah mengatakan, sewajibnya bagi orang yang ingin menghakimi tragedi-tragedi Islam untuk menilai bahwa Wahabi adalah pembela agama Islam seperti yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Tujuan Wahabi adalah mengembalikan Islam sebagaimana aslinya. Ini pengakuan seorang orientalis. Dan dalam kitab Dairatul Ma'arif dalam bahasa Inggris, ketika membicarakan tentang Wahabi, dia mengatakan Wahabi adalah nama sebuah gerakan dakwah yang berupaya penjernihan dalam Islam. Wahabiyun, mereka mengikuti ajaran-ajaran Rasul saja dan meninggalkan selainnya. Musuh-musuh Wahabi, mereka lah sesungguhnya musuh Islam yang sebenarnya.